Pertarungan di dalam goa yang cukup sempit itu kemudian terjadi. Retno Jumini yang kewalahan kemudian ditolong oleh Nyai Gondo Arum. Ternyata ilmu kanuragan dari nenek itu sungguh luar biasa. Gerakannya masih tetap lincah, serangan-serangan mautnya masih tetap bertenaga. Beberapa algojo yang telah terkena babuk tongkat bututnya langsung berkelojotan dan muntah darah. Sementara itu, di sisi lain, Surodipo pun tidak kalah hebatnya. Sudah banyak para algojo yang roboh terkena pukulan atau tendangan dari Sang Tumenggung. Ia pun juga tidak sungkan untuk menggunakan senjata rahasianya yang bernama Mutiara Setan. 3 orang dari pengeroyoknya itu kemudian mati dengan jidat yang berlubang karena terkena lemparan Mutiara Setan Sang Tumenggung yang terkenal sangat dahsyat tersebut. Beberapa jurus kemudian, pertempuran di dalam goa persembunyian Nyai Gondo Arum pun kini berakhir dengan diringkusnya para algojo naga hitam yang masih selamat. Mereka semua lalu diikat dan didudukkan di sebelah Sutarse. "Katakan di mana sarang Nogo Antoko," bentak Surodipo pada Sutarse. Namun gadis itu tetap saja menutup mulutnya rapat-rapat. Hanya matanya saja yang kini menatap tajam pada Surodipo. "Tidak ada gunanya kau membela tuanmu itu. Kau sendiri nyaris mati kalau tidak aku tolong," cecar Surodipo. Namun Sutarse malah berdecih membuang ludahnya. "Aku tidak peduli walau kau sudah menolongku. Aku tidak pernah merasa berhutang nyawa kepadamu. Bahkan aku merasa lebih baik mati daripada kami harus mengkhianati tuan kami." Semua kawannya yang sesama algojo naga hitam dan nyaris membunuh Sutarse pun kini menganggukkan kepalanya, tanda mereka semua setuju dengan Sutarse. Percuma saja bicara pada mereka. Mereka itu sangat setia pada Nogo Antoko. Dan mereka lebih baik mati daripada berkhianat, Tuan Tumenggung, ucap Nyai Gondo Arum. "Lalu, bagaimana kita bisa mengetahui sarang si Nogo Antoko itu?" tanya Surodipo. Nyai Gondo Arum tidak langsung menjawab. Ia lalu memperhatikan bola mata Sutarse dan juga para algojonya yang lain. "Kenapa aku baru menyadarinya?" gumam Nyai Gondo Arum. "Apa maksud guru?" tanya Retno Jumini dengan penasaran. "Mereka semua dalam pengaruh ilmu sirep yang sangat ampuh. Jadi mereka melakukan semua perintah Nogo Antoko tanpa mereka sadari," ucap Nyai Gondo Arum. "Apakah guru tahu bagaimana cara membebaskan mereka dari pengaruh sirep Nogo Antoko?" tanya Retno Jumini lagi. Nyai Gondo Arum kini mengangguk pelan. "Ya, ada satu cara. Sekarang tolong kau ambilkan 1 baskom air dan juga kembang 7 rupa." 1 baskom dari tembaga yang berisi air kembang 7 rupa kemudian ditaruh di hadapan nenek itu. Nyai Gondo Arum pun kini menutup matanya dan kemudian bersemedi dengan mulut yang berkomat-kamit membaca mantra. Beberapa saat kemudian ia membuka matanya lalu mengibaskan tangannya ke muka. Dan saat itulah air di dalam baskom tersebut menyembur ke arah 7 algojo komplotan naga hitam yang tengah duduk di hadapannya. Ke-7 sosok wanita itu kemudian jatuh terbaring seraya memekik kesakitan. Tubuh ke-7 algojo itu kemudian berkelojotan dan dari ubun-ubun mereka keluar asap hitam pekat yang berbau bangkai. "Tenang dan bertahanlah.
ilmu hitam yang menguasai diri kalian sedang aku keluarkan. Tandas Nyai Gondok Arum sambil tangannya seperti sedang menarik-narik sesuatu dari tubuh ketujuh wanita Algojo tersebut. Beberapa saat kemudian, ketujuh Algojo itu berhenti meronta dan memekik, dan mereka kini menjadi tenang kembali. Sedangkan Nyai Gondok Arum menarik nafas lega sambil mengusap-usap butiran-butiran keringat yang kini mengalir di keningnya. Ilmu sirep yang menguasai mereka sangat kuat. Tidak heran mereka seperti menjadi boneka yang bisa dikendalikan sepenuhnya oleh Nogo Antoko. Retno Jumini mengangguk lalu melihat semua Algojo yang langsung pingsan tersebut. Lalu, apa yang harus kita lakukan, Nyai Guru? Buka ikatan di tubuh mereka dan biarkan mereka beristirahat malam ini. Mereka pasti sangat kelelahan setelah tubuhnya dikendalikan terus-menerus oleh iblis itu, jawab Nyai Gondok Arum. Pada keesokan pagi harinya, satu persatu para Algojo itu siuman sambil mengeluh sakit kepala yang teramat sangat. Nyai Gondok Arum pun kemudian memberikan mereka semacam ramuan obat dan makanan untuk mereka. Setelah selesai makan pagi, Nyai Gondok Arum pun mulai menanyai mereka. Apakah kalian bisa ingat dengan apa yang telah terjadi pada kalian selama kalian dalam kendali Nogo Antoko? Sutarsih kini mengangguk dengan lemas. Kami ingat, Nyai. Rasanya seperti mimpi. Kami tidak dapat mengendalikan tubuh kami sendiri. Kami tidak kuasa untuk berkata atau bergerak sesuai dengan pikiran kami. Kami hanya bisa berkata dan juga bergerak sesuai dengan perintah dari Nogo Antoko. Apakah semua prajurit dari Nogosari juga mengalami hal yang sama seperti kalian? Tanya Nyai Gondok Arum lagi. Tidak, Nyai. Sang Nogo Antoko hanya memilih orang-orang tertentu saja, jawab Sutarsih. Berarti Sang Nogo Antoko hanya memilih orang-orang yang bisa ia kendalikan dengan mantra-mantranya. Memang tidak semua orang bisa dikendalikan secara penuh dan dalam waktu yang lama oleh mantra-mantra seperti itu, ujar Nyai Gondok Arum. Lalu, di manakah sarang dari Nogo Antoko bersama komplotannya itu? Tanya Surotipon. Markas mereka berada di dalam sebuah goa di hutan larangan di dekat Keraton Nogosari. Konon tempat itu adalah tempat pertapaan dari Sang Naga Pertapa, jawab Sutarsih. Kalau begitu, ayo kita ke sana sekarang. Kita tumpas sumber kekacauan di negeri ini, tukas Retno Jumini. Tunggu dulu, Ndok. Itu terlalu berbahaya. Aku punya ide yang lebih baik, ucap Nyai Gondok Arum. Bukankah sekarang adalah malam bulan purnama? Waktu di mana Sang Nogo Antoko akan mengambil korban persembahannya. Iya betul, Nyai, angguk Sutarsih. Kalau begitu, kita akan cegat para prajurit keraton yang akan mempersembahkan korbannya kepada Nogo Antoko. Lalu kita akan tukar korbannya, dan saat Sang Nogo Antoko membawa korbannya, kita akan ikuti dia diam-diam ke sarangnya, jelas Nyai Gondok Arum. Lalu, siapa yang akan menjadi korbannya, Nyai? Tanya Surotipon. Nyai Gondok Arum tidak menjawab. Ia hanya melirik lalu menatap Surotipon dengan seulas senyum yang penuh makna.
Retno Jumini dan yang lainnya pun kini juga ikut menatap Surodipo. Surodipo pun kini hanya bisa menghela nafas panjang karena dialah yang akan dijadikan pura-pura menjadi korban untuk Nogo Antoko. Saat itu pula mereka mendengar suara derap langkah kuda dan manusia. Mereka semua pun kini bersiaga. Suara derap langkah kuda dan manusia. Sepertinya jumlah mereka cukup banyak. Mungkin mereka adalah para prajurit keraton, ucap Surodipo. Apa yang harus kita lakukan, Nyai? Tanya Retno Jumini. Tenang saja. Kita sambut saja mereka seolah tidak terjadi apa-apa. Tetapi kalian harus tetap waspada, pungkas Nyai Gondok Arum. Maka Surodipo, Retno Jumini dan Nyai Gondok Arum beserta ketujuh Algojo Naga Hitam pun itu melangkah keluar dari goa untuk menyambut para prajurit keraton tersebut. Ternyata benar dugaan dari Surodipo. Rombongan prajurit yang datang ke tempat itu sangat banyak, bahkan dipimpin langsung oleh Nyai Patih Kantili. Nyai Gondok Arum pun kini langsung menyambut mereka. Ternyata Gusti Patih yang jauh-jauh datang ke tempat saya yang tidak layak ini. Apa yang bisa saya lakukan untuk Gusti Patih? Sapa Nyai Gondok Arum. Nyai Kantili tidak menjawab. Ia hanya menatap tajam kepada Sutarsih dan para Algojo Naga Hitam lainnya. Kemudian ia pun juga menatap Retno Jumini dengan tatapan yang penuh kemarahan kepada mantan murid sekaligus prajuritnya ini. Ditatap begitu rupa oleh mantan guru sekaligus atasannya tersebut, Retno Jumini malah menyeringai. Ia pun kemudian memberanikan diri untuk bertanya dengan ketus pada sang Patih Nogosari tersebut. Apa yang Anda lakukan di sini, Gusti Patih? Bukankah mereka ini adalah orang-orang komplotan naga hitam yang dipimpin oleh sang Nogo Antoko? Nyai Patih Kantili mendengus kesal. Ia kemudian menatap kembali Sutarsih dan juga kawan-kawannya. Mereka harus ditumpas, bentak Nyai Kantili. Bukankah pihak keraton sangat menghormati bahkan mengkeramatkan sang Nogo Antoko? Apa yang membuat Nyai Patih merubah sikap? Tanya Surodipo dengan penuh selidik. Nyai Kantili menoleh kepada Surodipo lalu menjawab sambil melemparkan senyum manisnya seolah-olah sedang merayu Surodipo. Karena kau berada di pihak kami, Tuan Tumenggung, tegasnya namun dengan kerlingan mata menggoda pada Surodipo. Retno Jumini pun kini mendengus kesal karena panas melihat mantan gurunya itu merayu mantan kekasihnya. Pada awalnya mereka memang dalam pengaruh sirep sang Nogo Antoko. Namun sekarang saya sudah mengobati mereka, Nyai Patih, ujar Nyai Gondok Arum mencoba membela Sutarsih dan kawannya. Apakah itu berguna, Nyai? Tanya Nyai Kantili. Tapi Surodipo kini malah menjawab. Semua perbuatan baik selalu berguna, sekecil apapun itu, Nyai Patih. Sia-sia saja. Mereka akan tetap menjadi musuh rakyat, Tuan Tumenggung, dengus Nyai Kantili. Jangan terlalu cepat menghukum, Nyai Patih. Mereka hanya sebagai alat, bela Surodipo. Sebagai seorang pejabat negara, Tuan Tumenggung pasti paham bahwa semua tindakan apapun yang melanggar hukum pasti ada sanksi hukumnya. Mereka harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, tegas Nyai Kantili. Sang patih negeri tersebut kemudian menatap tajam pada Nyai Gondok Arum. Termasuk tabib Gondok Arum yang telah membuat ramuan hingga semua pria di negeri ini menjadi kehilangan kejantanannya,
pungkas Nyai Gonto Arum yang kemudian kembali naik ke atas kereta kudanya. Rombongan prajurit Nogosari itu pun kemudian meninggalkan tempat itu dengan diikuti oleh tatapan penuh kemarahan dari Retno Jumini. Itulah nasib rakyat kecil, seperti pelanduk di antara dua ekor gajah, dengus Retno Jumini yang teringat kembali kepada nasib dari almarhum Roma dan biungnya. Sungguh membingungkan. Di pihak mana sebenarnya ia berdiri? Ucap Nyai Gonto Arum. Ya, dia adalah orang yang sangat pandai membaca keadaan. Tidak percuma ia dipilih sebagai Mahapatih di negeri ini. Selain dia memang orang kepercayaan dan juga sangat dekat dengan sang ratu, sahut Suratipo. Dasar orang berkepala dua, cibir Retno Jumini. Orang yang berpendirian demikian itu biasanya bisa bertahan di segala zaman. Kau juga tentu setuju, bukan Tuan Temenggung? Ujar Nyai Gonto Arum sambil tersenyum penuh makna. Ya, itu adalah bagian dari kehidupan, Nyai, desah Suratipo sambil meresapi ucapan dari Nyai Gonto Arum itu. Apa yang diucapkan oleh nenek itu memang benar adanya, dan itu adalah sebuah sindiran kepada dirinya. Dan saat ini mungkin di Mataram belum terasa, karena Mataram masih sedang berusaha untuk berdiri kokoh menjadi sebuah negeri yang besar. Namun suatu saat ketika Mataram mencapai kejayaannya, konflik-konflik politik antar pejabatnya pastilah tidak akan dapat dihindarkan lagi. Nyai Gonto Arum hanya tersenyum melihat Suratipo yang nampak sedang termenung. Ia kemudian dengan pelan berkata, "Sudahlah Tuan Tumenggung, lebih baik kita bersiap untuk rencana kita nanti malam." Baik, Nyai. Pada malam harinya, upacara persembahan untuk Sang Nogo Antoko pun dimulai. Seluruh prajurit dan tokoh masyarakat Nogosari berkumpul di tepi hutan larangan yang terletak di luar kota raja. Nyai Padeh Kandeli yang mengawasi jalannya upacara tersebut nampak duduk di atas punggung kudanya dengan dikawal oleh para punggawa terpercayanya. Sang ratu pun juga duduk menyaksikan sendiri upacara itu dari dalam tandu yang digotong oleh 4 orang prajurit wanita yang berbadan amat kekar. Semua yang hadir di sana memakai pakaian serba hitam dan beberapa bendera serta umbul-umbul yang berwarna putih bergambar naga hitam terpasang di atas sana. Sutarsih dan kawan-kawannya kini telah berhasil menukar korban yang akan dipersembahkan untuk Sang Nogo Antoko dengan sosok Suratipo. Suratipo pun kini dibungkus dengan kain pocong yang berwarna putih, lalu digotong dan digeletakkan di atas semacam altar yang telah disiapkan. Para Nayogo pun kini memainkan musik gamelan, membawakan tembang yang asing bagi Suratipo dengan irama lagu yang membuat bulu kuduknya menjadi merinding. Pada saat malam mencapai peraduannya, tiba-tiba saja angin yang sangat dingin bertiup kencang dari arah lembah menerpa ke hutan rawa di mana pohon altar persembahan tersebut berada, melewati pucuk-pucuk pepohonan di sana, lalu menghantam pohon-pohon tua raksasa yang menghitam angker dalam kegelapan hutan yang lebat tersebut. Daun-daun di sana pun kini langsung berguguran, menambah seramnya suasana kala itu. Tiba-tiba saja angin yang tadinya dingin mencucuk tulang itu berhenti bertiup, berganti dengan angin pengap yang sangat panas serta menebar bau bangkai dan bunga 7 rupa. Bumi di sekitar rimba itu pun bergetar dengan hebat, sehingga membuat semua penduduk yang sedang duduk tafakur di sana menjadi ketakutan dan mulai beringsut mundur sambil berdiri dari duduknya. Setelah itu,
terdengarlah satu ledakan dahsyat yang diiringi suara kepakan sayap raksasa. Nampaklah kini sang Nogo Antoko terbang melayang menuju ke atas altar di mana pemuda korban persembahan itu tergeletak. Sang Nogo Antoko memperhatikan sejenak korban yang dibungkus oleh kain pocong tersebut. Hidungnya mendengus-dengus seperti sedang membaungi aroma tubuh dari korbannya. Konon menurut kepercayaan masyarakat Nogosari, sang Nogo Antoko bisa mengetahui korbannya itu apakah masih berjaga atau tidak dari bau tubuhnya saja. Setelah yakin bahwa sang korban masih berjaga, sang Nogo Antoko lalu menggendong tubuh korban itu dengan mudahnya. Dalam sekejap saja, sang Nogo Antoko itu telah kembali terbang ke angkasa menuju ke arah puncak Gunung Lawu. Retno Jumini, Nyai Gondo Arum, Sutarsih, dan para mantan Algojo Naga Hitam pun kini langsung mengerahkan ilmu lari cepatnya untuk mengikuti sang Nogo Antoko ke sarangnya. Ternyata jarak yang harus mereka semua tempuh tidak terlalu jauh. Di dekat puncak Gunung Lawu yang tertutupi oleh hutan yang lebih lebat daripada hutan tempat mereka menyimpan persembahan tadi, sang Nogo Antoko kini mendaratkan kakinya. Ia kemudian membawa masuk korban yang telah ia gendong itu ke dalam mulut goa yang telah dijaga oleh beberapa orang Algojo Naga Hitam. Sang Nogo Antoko lalu masuk ke dalam sebuah kamar yang sangat mewah dan wangi. Terlihat sangat kontras kini keadaan di luar kamar yang merupakan goa semata dan sekarang di dalamnya sangat-sangatlah mewah. Ia kemudian melemparkan korbannya itu ke atas sebuah tempat tidur yang mewah. Wanita misterius di balik topeng Nogo Antoko itu menyeringai melihat korbannya kini masih terbujur kaku dengan terbungkus kain pocong yang berwarna putih. Sesaat terdengarlah erangan nafas wanita itu. Namun ia kemudian melangkah mundur lalu keluar dari kamarnya tersebut dan membiarkan korbannya tergeletak begitu saja di atas kasur. Kalian jagalah korban itu baik-baik. Aku baru bisa menggaulinya saat matahari mulai terbit, perintahnya kepada dua orang prajurit jaga di luar pintu kamarnya. Sendiko Kanjeng, jawab mereka berdua bebarengan. Sang Nogo Antoko pun kini melangkah meninggalkan kamar itu menuju ke bagian terdalam perut goa yang berada di Gunung Lawu itu. Sementara itu, di dalam kamar, Surodipo yang mendengar perintah Nogo Antoko kepada dua orang prajurit jaga yang berada di luar langsung membuka kain pocong yang telah membungkus tubuhnya. Kemudian ia pun melangkah dengan tanpa suara mendekati ke arah pintu. Sepertinya ada dua orang di luar yang menjaga pintu ini. Aku harus lumpuhkan mereka tanpa menimbulkan keributan. Dengan hati-hati dan tanpa suara, Surodipo pun membuka pintu kamar itu dari dalam. Namun, kendati demikian, tak pelak kedua penjaga yang memiliki kemampuan yang lumayan tinggi itu tahu juga kalau pintu kamar itu telah terbuka dari dalam. Mereka pun kemudian langsung membalikkan tubuhnya sambil menghunus golok mereka. Akan tetapi bukan Surodipo namanya kalau tidak bisa bergerak secepat kilat. Kedua jari telunjuk dan jari tengahnya dari tangan kanan dan kirinya bergerak laksana kilat menotok pangkal leher kedua penjaga itu. Maka kedua penjaga itu pun langsung berdiri mematung, tidak bisa bergerak dan berbicara. Hanya bola mata mereka saja yang kini menatap tajam pada Surodipo. Kalian tunggu di sini baik-baik ya, ejek Surodipo sambil tertawa dan kembali menutup pintu kamar khusus tersebut. Pada waktu yang sama, Retno Jumini dan yang lainnya telah juga berhasil melumpuhkan para penjaga dan langsung berlari menerobos masuk ke dalam goa. Di dalam goa, kini mereka melihat dua orang prajurit jaga yang mengenakan pakaian serba hitam
kini telah berdiri mematung tidak bisa bergerak karena dalam keadaan tertotok di depan sebuah kamar yang dipahat pada sebuah cekungan di dinding gua tersebut. Ini pasti perbuatan Kakang Suratipo, ucap Retno Jumini kepada Nyai Gondok Arum dan yang lainnya. Tabib tua itu pun mengangguk. berarti sarang mereka berada jauh di dalam gua ini. Ayo kita masuk lebih dalam. Kemudian Retno Jumini dan yang lainnya pun berlari menuju ke bagian dalam perut goa. Retno Jumini dan yang lainnya terus berlari mengejar Sinogo Antoko ke dalam perut goa tersebut. Semakin masuk ke dalam, aroma belerang kini semakin santer tercium menusuk hidung mereka. Semakin dalam pula, hawa juga menjadi semakin panas. Ternyata kita berada di dalam perut Gunung Lawu yang masih dipenuhi lahar. Kalian berhati-hatilah, peringat Nyai Gondok Arum kepada Retno Jumini dan yang lainnya. Suratipo terus melesat ke bagian dalam mulut gua itu. Ia kemudian menghentikan larinya sejenak ketika menyadari ada suara langkah-langkah kaki di dekatnya yang diiringi dengan suara pendentingan dari rantai baja. Ia pun kemudian meneruskan lagi langkahnya masuk ke dalam perut goa. Suratipo kini perlahan-lahan mulai menyadari bahwa ia kini sedang berada di dalam perut Gunung Lawu. Ia pun juga mulai melihat sungai-sungai lahar yang panas yang datang mengalir di sana. Keterkejutan Suratipo semakin bertambah ketika ia melihat para pemuda perjaka yang hanya mengenakan cawet dipekerjakan sebagai budak paksa di dalam gua tersebut. Mereka terus disiksa untuk menggali berbagai macam logam atau membangun bagian dalam gua tersebut. Sungguh biadab, keji sekali, geram Suratipo. Suratipo kini berniat untuk membebaskan mereka. Namun, tiba-tiba ia berubah pikiran ketika mendapatkan suatu gagasan. Sekejap kemudian, ia melompat ke atas langit-langit goa, lalu terus mengikuti para pemuda perjaka yang sedang membawa aneka hasil galian mereka ke bagian goa yang terdalam dengan cara melompat dan bergelantungan dari atas stalaktit-stalaktit. Benarlah apa yang dilakukan oleh Suratipo itu. Ia kini telah sampai di bagian goa yang paling luas. Di sana, ia melihat suatu ruangan luas yang sangat megah dan indah, bagai balai penghadapan suatu keraton. Ia juga melihat Sang Nogo Antoko sedang duduk di atas sebuah kursi singgasana yang terbuat dari emas. Di hadapannya juga duduk bersimpuh para pemuda yang tangan dan kakinya diikat oleh rantai baja. Suratipo kini juga melihat Wiryo Pranoto dan Suronoto, dua orang anak buahnya, sedang berada di sana dengan tangan dan kaki yang terikat oleh rantai baja. Turunlah Tuan Tumenggung Suratipo dari Mataram. Ayo lekas turun, bentak satu suara yang tiba-tiba menggetarkan seantero gua tersebut. Ternyata suara itu keluar dari mulut Sang Nogo Antoko. Suatu pertanda bahwa tenaga dalam manusia yang bertopeng naga hitam ini sungguh dahsyat dan tidak bisa dianggap main-main.